Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Purnama dari kelompok 1 nomor urut 6 akan menjelaskan Asmaul Husna tentang Al-Qayyum. Baik, dalam kitab At-Tauhid fi Daw'u Al-Quran wa Sunnah Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri, makna Al-Qayyum punya dua makna. Yang pertama, Allah berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya dan tidak bergantung pada suatu hal apapun atau satupun makhluknya. Yang kedua, Allah yang mengatur bumi dan langit serta segala makhluk di dalamnya. Allah tidak butuh pada makhluknya, bahkan makhluk yang butuh padanya. Syar Asma Allah Al-Husna, halaman 105. Konsekuensi dari nama Allah Al-Qayyum yaitu Allah itu berdiri sendiri. Allah mengatur setiap makhluknya, setiap rezeki mereka, setiap urusan mereka, dan akan mengumpulkan dan menghisap pada hari kiamat. Yang menunjukkan kesempurnaan sifat Al-Qayyum, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah berdiri sendiri dan tidak butuh pada makhluknya. Dalam kitab At-Tauhid halaman 170. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan Allah tidak Tuhan, artinya tiada ma'bud atau sesembahan yang sebenarnya di alam wujud ini, melainkan Dia yang maha hidup, artinya kekal lagi abadi, senantiasa mengatur umatnya. Maksudnya senantiasa mengatur makhluknya, maksudnya terus-menerus mengatur makhluknya. Tidak pernah mengantuk, tidak pernah terlena, tidak pernah tidur. Miliknya lah segala yang terdapat di langit dan di bumi. Artinya segala sesuatu itu hanya milik Allah, sebagai kepunyaan ciptaan dan hambanya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya dalam hal itu terhadapnya. Sebuah kisah di mana Nabi SAW berkata, bersabda, sungguh dia telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut namanya yang terbesar, yang bila diminta dengannya Dia akan mengijabah, dan bila dimohon dengannya Dia akan memberi. Sahih, hadis riwayat Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Al-Abrani. Nabi SAW pun mengajari kepada putrinya untuk berdoa dengan menyebut nama itu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW sendiri mempraktikannya, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila tertimpa suatu urusan yang sulit, Nabi SAW berdoa, wahai Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Hasan, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Sunni. Pembahasan kedua yakni masih berkaitan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Basit,
yang melambangkan rezeki. Di dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud, Maktabah Al-Ma'arif, yang selanjutnya kitab Al-Qawaid Al-Mutsi fi Sifatillah wa Asma'ihil Al-Husna, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Basit yang artinya melapangkan rezeki, maha meluaskan rezeki, maha melapangkan rezeki, sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam tafsir Al-Muyassar, Allah menenangkan para hamba bahwa rezeki ada di tangannya. Dia melapangkan atau menyempitkan rezeki bagi hambanya yang Dia kehendaki, dan keduanya merupakan ujian dari Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya dalam tafsir Al-Wajiz, ketahuilah bahwa Allah lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah juga yang menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya dari hambanya. Semuanya itu dengan hikmah darinya, mau luas maupun sempit. Keduanya terdapat hikmah dan pelajaran. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dalam kisah Imam Syafi'i dan sahabatnya sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Saat itu Imam Syafi'i membawa 10 dinar di sakunya. Kata sahabatnya, jika engkau sampai di Mekah, engkau bisa membelanjakan uang 10 dinar itu untuk membeli sebidang tanah. Namun di tengah jalan, Imam Syafi'i mendirikan tenda. Ia kemudian mengambil uang 10 dinar itu, lalu membagi-bagikan pada setiap orang yang melewat di depan tendanya. Uangnya pun habis dibagi-bagikan sampai tak tersisa. Sahabatnya itu keheranan. Tanpa uang sedikit pun apa engkau bisa hidup di Mekah nanti? Kata sahabatnya. Maka Imam Syafi'i berkata, wahai sahabatku, jika engkau bersikap dan berbuat apang, maka Allah pun akan melapangkanmu dalam setiap persoalan. Janganlah engkau terlalu berhemat untuk berbuat kebaikan. Adapun pesan moral dari Asmaul Husna Al-Qayyum dan Al-Basit, yakni yang pertama, bersabar dalam segala masalah dan musibah. Karena Allah yang memberikan musibah dan yang memberikan solusi kepada hambanya. Yang kedua, pesan moral yang harus diambil yakni kita harus bersyukur terhadap segala rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, karena rezeki adalah titipan dari Allah yang dimana kita sebagai hambanya harus sadar dan berbuat baik pada orang lain, dan jangan ragu untuk bersedekah. Jangan mengeluh atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seusai kita berusaha dan berdoa, kita pun harus bertawakal kepada Allah dan menerima semua hasil usaha kita dan berdoa kita, karena itulah yang terbaik bagi kita, dan Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.